sia-sia telah kami ucapkan syukur dengan kehadiran pujian dan penyembahan bagi Engkau. Terimalah ya Tuhan penyembahan dan pujian kami menjadi upah yang harum di hadapan Kau ya Bapa. Apabila kami sekali lagi mau mendengarkan firman atau sharing dari Bapak Hajat Moko, kuasai Bapak Hajat Moko, jamalah Bapak Hajat Moko sehingga apa yang akan disampaikan sesuai dengan firman ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan terima kasih. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita bersyukur bahwa pada hari ini kita diberi peluang untuk mengadakan pertemuan secara khusus. Saya diminta oleh anak saya Jimudi untuk memberikan sekedar gambaran munculnya persekutuan Gracia. Baiklah, saya awali untuk memberi gambaran sebagai flashback. Istri saya Rahayu Sustiastuti dibaptis dengan nama Vivian Spiritual. Dia sebelumnya itu seorang Muslim yang saleh. Seperti kakak-kakaknya, dia anak kelima, dia juga memakai kerudung. Belum zamannya jilbab, karena dia dari lingkungan NU, termasuk muslimah yang saleh. Tahun 60-an kenal dengan saya, kita menjalin pendekatan, dan pada waktu itu segala sesuatu kita bicarakan bersama. Saya bilang, kamu mau jadi muslimah terus, oke, saya nggak keberatan. Namun syarat kalau kita mau meneruskan hubungan itu hanya dua: kita nikah secara Katolik, dan kedua, kamu belajar beragama Katolik. Karena yang saya inginkan anak-anak dididik secara Katolik. Ya, nggak serta-merta dia bilang, ya itu butuh waktu kira-kira 4-5 bulan baru dia mengatakan oke, kalau itu saya kenalkan. Nah, dan berjalan waktu dia dibaptis, dan karena saya melihat bahwa akan timbul problema di kemudian hari, kalau saya nunggu jadi dokter untuk nikah nanti akan timbul problema. Karena baik keluarga dia maupun keluarga saya itu sangat menentang. Akhirnya kita putuskan nikah. Akhirnya kita putuskan untuk menikah pada bulan Februari tahun 63. Dia dibaptis itu bulan Oktober tahun 62. Tanpa setahu saya, ya terus terang saya malu. Soalnya bukan itu yang terjadi. Soalnya rencana dan bina saya nanti kalau lulus dokter dia masih Islam, kita nikah secara Katolik, kemudian bisa dirayakan di keluarganya tanpa sesuatu hambatan yang keras. Tapi ternyata di luar dugaan dia dibaptis. Dan perjalanan waktu saya berpindah-pindah tempat setelah nikah, karena masih diwajibkan wajib militer, ya jalannya aja. Akhirnya kita pada tahun 74 dipindahkan ke Solo. Dan perkembangan waktu Khomeini mulai muncul di Iran tahun 79, maka terjadilah gelombang kebangkitan rohani Islam yang dahsyat, termasuk negeri kita. Waktu itu ide
Yang jilbaban itu praktis nggak ada, satu pun nggak ada. Misalnya Fatoni, ya tetap biasa, Fanani ya biasa, nggak ada yang jilbaban. Jadi dengan berkembangnya waktu, mulai aliran Wahabisme dan Salafinisme berkembang dengan pesat, dan semua organisasi terimbas, termasuk IIDI. Mereka mulai membentuk kelompok-kelompok pengajian dan mulai menyingkirkan kelompok-kelompok yang berkeyakinan lain atau dimarginalkan. Nah, tahun sekitar yang saya ingat pada waktu itu saya sudah pensiun dan masih aktif di Gedung Mondo. Suatu malam di tahun 87 saya masih ingat sekitar bulan Mei, dia ngomong kalau di itu begini, pokoknya terbentuklah kelompok-kelompok eksklusif yang meminggirkan kelompok-kelompok Kristen. Nah, saya bilang, ya kamu harus berbuat sesuatu, tapi saya nggak akan mendikte, biar dia sendiri yang memikirkan dan mengurusi lah. Berbuat sesuatu itu apa? Ya terserah aja, ini aja. Prinsip kita sebagai penganut Kristen itu kita harus membangun budaya kasih. Nah, saya jelaskan budaya kasih itu ciri-cirinya di mana. Dasarnya apa? Dasarnya mudah, kita aja ngambil hukum pokok keyakinan kita, yaitu cintailah sesamamu sebagai dirimu sendiri. Ini yang pokok. Ini harus kau kembangkan secara maksimal. Bentuknya terserah. Yang mikir-mikir sampai beberapa bulan, akhirnya dia buka diskusi lagi. Gimana ya? Itu masih tahun 98 awal 98 ya. Gimana ya kalau saya membentuk suatu persekutuan dua, tapi dia ngomongnya bukan persekutuan dua, tapi kelompok dua di antara ide. Saya bilang itu ide bagus, itu salah satu cara untuk menjabarkan kasih pada sesama. Ini salah satu bentuk. Nah, kamu mestinya harus mengembangkannya ke arah budaya kasih. Jadi kalau budaya kasih itu sifatnya apa? Iman itu adalah inklusif. Jadi enggak memandang sekat-sekat agama. Iman. Dua, sifatnya itu harus inovatif. Jadi kita itu bisa yang betul-betul beriman dapat menerapkan sesuatu yang diyakininya dalam bentuk yang nyata bagi sesama, itu inovatif. Nah, yang ketiga harus bisa transformatif, itu membuat perubahan. Kita bisa membuat perubahan, tapi yang paling pokok kita harus merubah diri kita sendiri. Jangan mengandalkan misalnya sebagai seorang Katolik paling benar, itu harus disingkirkan sama sekali. Jangan memandang misalnya orang yang di luar iman kita itu mereka itu orang kafir atau lain, singkirkan. Allah menciptakan kita manusia itu sempurna dan Allah menciptakan kita itu dalam rahmatnya. Karena rahmat kasih kita diciptakan. Itu yang saya tanamkan tahap awal. Akhirnya dia punya konsep gini. Terus gimana ya bisa mengembangkannya? Gampang. Cari 1-2 orang yang kamu percayai. Jangan yang Katolik, yang non Katolik. Dari pihak Kristen Protestan.
terserah siapapun, kamu bisa bicara secara intensif. Nah, pada waktu itu akhirnya semua pandangannya tertuju pada Bu Bones. Kebetulan Pak Bones itu kan temanku dari FKUI, jadi saya kenal baik, istrinya juga kenal baik. Itu pembicaraan awal, saya masih ingat ketemu Bu Bones itu sebelum perusahaan Melis, kita bulan April tahun 98. Dia ngomong pokoknya saya udah ketemu Bu Bones cerita ini gitu ya. Saya bagus. Yang penting bagaimana sekarang merealisir, bukan hanya sekedar omongan atau gagasan. Dilalang ada peristiwa 98, keadaan kacau sehingga semuanya ditunda. Dan tahun 99 karena istri saya cemas berada di Indonesia, kita berangkat ke Amerika sampai selesai pemilihan umum tahun 99. Juli pulang, kemudian Agustus istri saya almarhum berbicara lagi dengan Bu Bones mulai bulan Agustus September, beberapa kali ketemu. Akhirnya pada tahun 2000 awal, kalau nggak salah bulan April, beberapa ibu dan seorang bapak itu berkumpul di rumah saya. Yang saya paling ingat itu Bu Joko suami istri, bukan Bu Joko lagi, saudaranya Mulyono. Soalnya apa? Saya teringatnya karena Dr. Joko ngajak saya diskusi masalah fundamentalis Islam, dan Bu Joko ngajak diskusi masalah teosofi. Jadi ya itu yang saya ingat betul. Terus satu lagi Bu Bones yang lain saya lupa. Ya, pada waktu itu diputuskan untuk mendirikan persekutuan dua gereja, tapi masih sifatnya terbatas pada beberapa orang ini. Nah, saya katakan kalau betul-betul mau itu, coba sekarang kalian semua itu mendekati teman-teman yang di IIDI, bahwa mereka tergerak untuk membentuk. Nah, itu bisa terwujud pada tahun 2000. Tapi sebelumnya tuh putusannya bulan April tahun 2000 ya. Tapi pelaksanaan sampai terbentuk pada bulan November tahun 2000. Mula-mula saya nggak ikut ya dalam persekutuan. Saya tiap kali hanya antar karena pertemuannya di tempat benar. Waktunya pulang saya jemput. Itu tiap kali pertemuan sampai kurang lebih 6 bulan. Akhirnya karena tiap kali pulang dia mesti cerita masalahnya, tema apa itu isian pada itu, tapi juga jumlah pesertanya kok sedikit. Jenarso pasti masih ingat ya, bulan-bulannya tahun pertama itu kan yang datang kan hanya sekitar 6 sampai 8 ya. Biasanya ngenes gitu. Terus akhirnya saya putuskan untuk ikut bergabung dengan harapan agar para dokter yang sudah pensiun itu mau bergabung, tapi harapan itu ya tetap harapan, tidak apa-apa. Nah, pada waktu itu setiap kali habis pertemuan itu saya sarankan pada istri saya, yang penting itu bukan isian, kamu harus melihat setidaknya esensi hidup itu apa, yang paling pokok itu apa. Ibu-ibu mungkin nggak pernah pikirkan ya, yaitu waktu, bukan harta, bukan kekayaan, bukan gramor yang ada, bukan.
waktu ini yang sangat bermakna bagi hidup kita. Bagaimana kita menggunakan waktu untuk melayani sesama dalam kebersamaan. Bagaimana kita menjadi agen transformator di dalam masyarakat dan berpartisipasi secara aktif. Jadi bukan hanya nonton dan kalau misalnya berkumpul begini ngurungi, enggak. Yang penting setelah itu langkah kita itu apa? Nah, ini yang masih tertatih-tatih sampai sekarang. Terus terang waktu pertama kali ide untuk membangun Gracia, saya itu masih pikiran saya itu sibuk ngurusi Kedung Ombok ya. Karena saya satu-satunya yang masih bergerak di sana. Romo sudah di personal non berapa di BKS yang ekonomik itu yang kerjanya di Sukopendek sebelah saya itu sama aja. Jadi saya di Rejo tetap bertahan. Nah, saya kan sayang kalau ini saya tinggalkan. Jadi pikiran saya terfokus pada ini, tidak pada bagaimana nanti membangun Gracia. Nah kalau sekarang sih enggak, monggo kalau mau gunakan silakan, tidak masalah. Lalu dalam perjalanan waktu saya katakan begini, kalau kita benar-benar mau mewujudkan budaya asing, ya hubungan kita dengan kelompok-kelompok yang radikal fundamentalis itu harus bisa terlaksana dengan baik. Contohnya begini, saya waktu masuk Banyuanyar tahun 87 itu kan sekitarnya banyak masjid ya, pengeras suara keras. Isinya kan dakwah yang mengkafir-kafirkan dan darahnya halal. Saya bilang dengan istri saya, kamu bergerak di lingkungan mereka di lingkungan ini. Saya coba bergerak mendekati mereka yang di Banyuanyar supaya umat Kristiani tidak terus-menerus dibully. Ya caranya kan saya bisa, soalnya saya pengalaman banyak di Aceh maupun di Sumatera Barat. Itu kan Serambi Mekah, jadi caranya bagaimana? Ya, misalnya yang sederhana aja ya. Untuk mendekati mereka jangan ragu-ragu menggunakan Assalamualaikum. Itu kan ungkapan yang biasa kita gunakan pada gereja-gereja awal dari zaman kuno. Satu itu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan miliknya Islam. Nama artefak di rumah orang-orang Kristiani zaman kuno. Waktu itu masih gereja Katolik ya semuanya. Itu banyak sekali ya apa itu tulisan-tulisan maupun artefak lain yang berisi tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gunakan itu untuk mendekati mereka. Nah, ulang-ulang jangan itu tidak ungkapan Islam, masa kita harus bukan, itu bukan Islam, tapi betul-betul Kristiani. Ambil saja misalnya umat Yahudi, mereka biasa menggunakan Shalom Aleichem. Itu kan Assalamualaikum diharapkan. Nah ini yang saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang jelas
Terus yang kedua, gunakan posisimu ya sebagai orang yang dituakan di ID. Saya sering melihat misalnya waktu ini masih ketua itu sering ke rumah. Susi juga, terus Fanani juga. Itu yang sering sekali saya lihat ke rumah diskusi masalah organisasi. Jadi gunakan caranya begitu. Mungkin ada yang bertanya nanti daripada nanti belakangan ngobrol tanya dulu aja. Mungkin Pak ada kita yang non Islam itu biasa mengucapkan salam assalamualaikum atau waktu sambutan itu mengucapkan, tapi ternyata kita enggak apa-apa, tapi yang muslim itu ternyata enggak terima, ada yang pernah enggak boleh, makanya itu kan bukan akidahnya beda kok main-main mengucapkan assalamualaikum